Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, terima kasih yang sudah bisa bergabung dengan Bapak di Google Meet di pertemuan kali ini. Namun sebelum itu, eh, alangkah lebih baiknya untuk kita semua sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Oke anak-anak, untuk selanjutnya ini ada absensi. Nah, ini sebelum ke pembelajaran, seperti biasa, ini ada motivasi diri ya, atau karakter dari apa yang ada di kehidupan sehari-hari mungkin kita alami bersama. Namun ini Bapak lebih ke apa ya? Bahwasanya semua orang pasti punya masalah lah intinya. Punya masalah, tapi yang terpenting jangan sampai muncul keraguan ya. Keraguan dalam hati kita mengenai apa yang mungkin nanti akan kita apa, dapatkan cobaan dari Allah. Yang terpenting adalah jangan ragu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik
meski awalnya terasa sakit. Karena kan seperti pepatah mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi ini ada Bapak contohkan ada seorang pengusaha ini. Ada seorang pengusaha, eh, beliau baru saja ditinggal oleh istrinya ya. Istrinya meninggal dunia gitu. Eh, dalam keadaan seperti itu ternyata eh, ditambah lagi dengan dikhianati oleh orang kepercayaannya di perusahaan, oleh tangan kanannya berkhianat, dan akhirnya bisnisnya hancur gulung tikar. Dan apa yang dimiliki oleh pengusaha itu akhirnya habis tidak dimiliki. Nah, dari kasus ini harus kita renungi bersama bahwasanya sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kepada dari kasus tersebut kepada pengusaha tersebut arti ketulusan. Tulus harus kehilangan orang yang dicintainya, terus sabar dalam menghadapi perusahaannya yang bangkrut gitu. Tapi tetap kita harus tetap kerja keras tentunya. Kita harus bangkit, harus kerja keras, jangan sampai terlena dengan masalah yang dihadapi. Karena memang Tuhan bisa saja sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah, yang lebih besar, rencana indah untuk kedepannya. Nah, ini juga harus kita renungi bersama bahwasanya rasa sakit yang kita alami saat ini kita anggap sebagai modal lah, modal awal untuk kita sukses di kemudian hari. Ini semuanya masih harus tetap semangat ya, anak-anak. Masih semangat? Semangat? Semangat, semangat. Semangat. Iya, terima kasih. Kalau berbicara bisnis atau usaha, banyak bidang sebetulnya yang di dalamnya itu baik itu dari bidang jasa ataupun pembuatan produk. Jadi semuanya juga itu akan berkaitan dengan yang namanya biaya produksi ya. Tentunya untuk kelancaran kegiatan produksinya itu bisa berjalan atau tidaknya, ya harus diperhitungkan juga biaya-biaya yang dikeluarkan supaya dapat meraih keuntungan atau laba. Nah, ini dari gambar ini ada gambar yang pertama ini tentang perakitan sepeda motor di pabrik. Terus ada yang di bidang kuliner, makanan, buatan roti. Terus ada juga yang di bidang jasa, usaha salon atau cukur rambut. Nah, itu semua tentunya ketiga jenis usaha ini walaupun berbeda-beda bidang, tentunya yang namanya biaya produksi itu pasti ada gitu kan ya. Pasti ada. Nah, oke kita lanjut. Ini sebelum pembahasan materi, ini ada prasyarat yang harus kalian ikuti. Silahkan untuk menyaksikan dulu video pembelajaran tentang produksi keripik pisang yang ada di video tersebut. Silahkan amati, nanti kita. Bahan baku pembuatan keripik pisang di Dusun Kepil kelompok Imut ini kita ambil dari masyarakat kita sendiri, dari Dusun Kepil sendiri, awalnya dari situ. Terus sekarang sudah bisa mengambil dari desa lain ataupun di luar wilayah. Terus yang kita ambil itu pisangnya khusus pisang tanduk. Kalau yang pisang lainnya kita belum pernah mencoba pisang utuh, tapi itu hasilnya nggak bagus. Jadi itu kita nggak pakai, kita pokoknya pakai yang
kualitas dan kuantitasnya bagus, yaitu seperti pisang tanduk yang bisa renyah dan digoreng bisa menghasilkan banyak. Dalam satu tunden mungkin bisa menghasilkan 6-7 kilo. Dalam kelompok ini juga dibagi, ada sistem pengadaan barang, ada sistem penggorengan, ada sistem marketing dan packaging. Keistimewaan dari keripik imut yang dari Dusun Kepil ini sendiri yaitu cara bumbunya kita memakai bumbu alami, tidak memakai istilahnya bumbu kimia. Awal mulanya kita mau membuat keripik, pertama ya pisang dikupas, terus habis itu dicuci, terus ditiriskan, habis itu langsung dipasang di atas pemanas ataupun di atas wajan, itu untuk menjaga kerenyahan. Terus habis itu kalau udah matang ditiriskan di tambir atau di tempat di wadah yang dialasin sama kertas. Nanti kalau udah dingin kita baru packaging, pakai terus di sealer, habis itu di pemasaran, disetorkan di warung-warung. Dari video pembelajaran barusan ya, tentang kegiatan produksi keripik pisang, itu kan bisa kita simpulkan seperti ini, bahwa dalam kegiatan produksi itu diawali dengan pengupasan kulit pisang, terus membersihkan, mencuci gitu kan, sampai ke menggoreng dan pada akhirnya dikemas gitu kan. Nah, tentunya dari kegiatan-kegiatan ini pasti pemilik usaha tersebut sudah memperhitungkan bahwa ada biaya yang harus dikeluarkan ketika proses pembuatan keripik pisang tersebut. Nah, dari video tersebut kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan dari informasi video itu mengenai komponen ataupun jenis-jenis biaya produksi yang mungkin akan muncul di setiap usaha. Pasti selalu ada ya komponen, jenis-jenis, dan biaya-biaya itu harus mau tidak mau harus diperhitungkan, harus ditentukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba. Kira-kira dari video itu komponen biaya produksinya ada apa aja? Dari video tersebut secara umum bisa kita temui ada 3 komponen atau tiga elemen penentu harga pokok produksi. Yang pertama ada bahan baku, ada tenaga kerja dan overhead. Masing-masing tentunya ada contohnya berbeda-beda ya. Untuk bahan baku tadi pengadaan pisang tanduk kalau dari video tersebut. Terus untuk tenaga kerja tentunya karyawan-karyawan yang membantu dalam proses pembuatan mulai dari pengupasan, membersihkan, menggoreng hingga mengemas. Nah, untuk biaya overhead ini memang termasuk ke komponen biaya produksi, namun tidak berhubungan langsung dengan kegiatan ketika melakukan pembuatan keripik pisang tersebut. Contohnya kemasan, terus biaya listrik, biaya air, itu termasuk ke biaya overhead. Selanjutnya untuk jenis-jenis tadi seperti yang Santi sebutkan, kalau dari video tersebut memang kita hanya tahunya ini ya, hanya dua jenis. Tentunya ada biaya tetap dan biaya variabel. Namun secara umum di samping kedua biaya tersebut ada juga yang dinamakan biaya total, ada biaya rata-rata, terus ada biaya marginal. Untuk biaya total ini adalah total keseluruhan biaya, berarti biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Untuk biaya rata-rata juga ini besarnya untuk mengetahui atau menghitung rata-rata biaya yang keluar dari proses produksi ya. Kira-kira dari satu kali produksi biaya rata-rata yang harus dikeluarkan itu berapa itu. Kalau biaya marginal ini untuk perusahaan atau usaha yang akan melakukan perluasan ya, atau penambahan unit produksi.
tepuk semangat. 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 Semangat baru. Uh. Aha. Asik. Jos. Yuk, semangat yuk, semangat. Contoh soal dari harga pokok atau penentuan harga pokok produksi. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa untuk menghitung harga pokok produksi kita harus menjumlahkan atau mengetahui dulu total biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan produk tersebut. Nah, dari contoh soal ini didapatkan total biaya 50.000 dibagi dengan kuantitas barang satu buah lampu itu didapatkanlah harga pokok produksi untuk satu unit barang itu adalah 50.000. Nah, selanjutnya untuk keuntungan, katakanlah si pengusaha desain interior ini mengambil 30% dari harga pokok produksi. Didapatkanlah keuntungannya itu adalah dari setiap unit jadi berapa? Dia dapat untung. Ketika dia sudah menjual satu unit lampu hias, keuntungannya berapa dari satu lampu hias? Kalau secara perhitungan ini sedang jadi. Jadi keuntungannya adalah 15.000 Pak. 15.000 Pak. 15.000 ya. 15.000 keuntungan dengan harga jualnya 60. Manfaat dari menghitung harga pokok produksi nantinya ke depannya. Apakah bisa berdampak ke harga jual? Eh, Dalam penentuan harga jual bisa berdampak berpengaruh. Pak, sangat berdampak. Berdampak, Pak. Alasannya apa? Karena dengan menghitung HPP, kita menjadi tahu harga per unit produknya berapa gitu Pak. Jadi bisa tahu harga per unitnya untuk memperhitungkan keuntungan yang diharapkan gitu ya, Lip. Jadi keuntungan atau harga jual Iya Pak. berapa keuntungan yang ingin diambil dari per unit harga yang telah diproduksi. Oke, terima kasih.
bahwasanya di biaya produksi ini adalah akan bermanfaat sekali dalam pemahaman kita suatu saat nanti ketika akan terjun ke dunia bisnis atau usaha. Tentunya segala sesuatu itu harus diperhitungkan bagi pengusaha yang ingin memperoleh laba yang optimal dan maksimal.